jabatan sipil ini untuk saat ini sepertinya nanti tidak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K. Sobat calon guru semuanya, untuk pengisian formasi P3K 2024 nanti akan didahulukan XTHK 2, kemudian dilanjutkan non-ASN yang terdaftar di database BKN, selanjutnya dilanjutkan untuk non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, tentunya dari masing-masing Pemda di seluruh Indonesia ini sudah menentukan, yaitu berdasarkan dari ABK di instansi masing-masing. Untuk jumlah kebutuhan di sini ada berapa? Berdasarkan dari jumlah kebutuhan, kemudian mengajukan formasi dan tentunya di sini melalui SPTJM. Dan di sini kabar baiknya ini nanti teman-teman akan bisa tercover baik itu yang memiliki ijazah SD, ijazah SMP maupun juga ijazah SMA untuk diangkat menjadi P3K 2024 ini. Nah, namun di sini kita harus mengetahui bahwasanya di sini ada beberapa jenis honorer yang tidak bisa mendaftar P3K 2024 dan di sini nanti akan bersiap untuk dialihkan ke outsourcing teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah cara agar nanti kita bisa diangkat menjadi P3K? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com. Pendaftaran P3K 2024 honorer jenis pekerjaan ini nanti jangan bersedih ya. Seperti yang kita kutip dari Bengkulu, pemerintah kota Bengkulu ikut membuka lowongan CPNS 2024 dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Nah, Pemkot Bengkulu ini menerima kuota CPNS 113, kemudian formasi P3K ini ada 2.394. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bengkulu, Ahrawi ini belum memastikan jadwal pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024. Dia hanya mengatakan untuk pendaftaran P3K dan CPNS direncanakan dilakukan bulan Juni atau bulan Juli nanti. Nah, untuk kuota CPNS di Bengkulu sendiri ada 113, sedangkan untuk pelaksanaan diperkirakan Juni atau Juli ya. Inilah kata Ahrawi. Sedangkan untuk kuota CPNS di sini terdiri dari 40 orang untuk tenaga kesehatan atau nakes, kemudian 73 ini tenaga teknis di sejumlah organisasi daerah atau OPD yang ada di wilayah itu. Kemudian formasi P3K ada 2.394 orang, yaitu dikhususkan untuk seluruh pegawai berstatus PTT ya yang ada di Bengkulu. Dengan perincian yaitu 58 ini adalah untuk kuota guru, 294 ini tenaga kesehatan, dan 2043 ini untuk kuota P3K tenaga teknis ya yang tersebar di seluruh OPD. Nah, termasuk juga untuk Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang ada di Kota Bengkulu. Nah, semua OPD ini sudah menyampaikan data pegawainya ya dari pendataan itu yang kita usulkan ke pusat, sehingga semua kebutuhan di OPD ini sudah masuk ke data. Nah, selanjutnya Ahrawi mengatakan pegawai non-ASN dengan jenis pekerjaan tertentu ini tidak bisa ikut pendaftaran P3K 2024. Nah, apa saja jenis pekerjaan yang tidak bisa mendaftar nantinya? Yang pertama adalah seperti penjaga kantor ya. Penjaga kantor, kemudian sopir, kemudian office boy atau cleaning service, serta petugas kebersihan ini dipastikan nanti tidak bisa untuk mendaftar P3K 2024. Nah, oleh karena itu kata Ahrawi akan dialihkan sebagai tenaga outsourcing. Dan namun pihaknya ini nanti akan berkoordinasi dengan Kemdagri ya, serta menunggu petunjuk terbaru mengenai status pegawai tidak tetap atau PTT yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau status PTT kan tidak boleh lagi ya, berarti diarahkan ke outsourcing. Nah, seperti apa kejelasannya itu perlu kita tunggu petunjuk dari Kemdagri. Tetapi kita akan fokus dulu untuk penerimaan CPNS dan juga P3K di tahun ini. Memang kalau misalkan di sini kita simak kembali ya terkait tentang prinsip pengadaan ASN tahun 2024, maka di sini nanti untuk yang CPNS itu diperuntukkan bagi talenta baru atau fresh graduate teman-teman. Sedangkan P3K itu diutamakan untuk penyelesaian tenaga non ASN. Jadi di sini nanti tidak ada lagi non ASN yang bekerja di instansi pemerintah mulai bulan Januari 2025.
Nah, di sini nanti semua non ASN yang ini dapat diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Nah, di sini ada kecuali ya, kecuali yang tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Itu yang pertama, yaitu yang tidak masuk dalam database BKN. Nah, kalau misalkan kita sinkronkan dengan yang dari Kemdikbudristek ya, tentunya di sini nanti kalau misalkan masih ada sisa formasi, maka yang nggak terdaftar di database BKN pun di sini nanti akan bisa untuk melakukan pendaftaran. Nah, seperti yang ada di sini. Jadi untuk pengisian formasi ini adalah yang pertama didahulukan STHK 2. Kemudian jika masih ada sisa formasi akan diberikan untuk non ASN yang terdaftar di database BKN. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, maka akan diberikan kepada non ASN yang aktif bekerja meskipun kita ini tidak terdaftar di database BKN. Namun kalau misalkan formasinya itu sudah habis untuk penempatan poin nomor 1 dan juga penempatan poin nomor 2, maka tenaga non ASN yang tidak terdaftar di database BKN nanti tidak bisa untuk melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya yang kedua ini yang paling penting sesuai dengan pembahasan kita ini, bahwasannya di sini nanti tidak bisa diangkat menjadi P3K baik itu penuh waktu dan juga paruh waktu, yaitu tenaga yang dapat dialihkan. Nah, tenaga yang dapat dialihdayakan atau di outsourcingkan ya. Seperti halnya untuk petugas kebersihan, kemudian pengamanan, kemudian juga transportasi. Jadi dari 3 jenis pekerjaan, baik itu kebersihan, kemudian pengamanan dan juga transportasi, sepertinya di sini nanti nggak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K 2024 teman-teman. Untuk formasinya ini tidak ada yang terkait tentang kebersihan, pengamanan dan juga transportasi ya. Untuk di bawah naungan Kemdikbudristek sendiri di sini juga sudah pernah diusulkan ya oleh Kemdikbud ini terkait tentang tenaga administrasi sekolah. Apakah tenaga administrasi sekolah ini termasuk dengan penjaga sekolah atau mungkin satpam atau petugas kebersihan yang ada di sekolah? Meskipun di sini nanti mengutamakan formasi bagi tendik ya, yaitu tenaga administrasi sekolah. Di sini untuk formasi tenaga administrasi sekolah ini sudah masuk dalam usulan formasi P3K teknis. Nah, di sini kita cek kembali untuk yang masuk ke P3K teknis untuk teman-teman mungkin tendik maupun juga tenaga administrasi yang ada di sekolah, bahwasanya di sini merujuk pada Kepmenpan RP nomor 11 tahun 2024 ini untuk jabatan ASN P3K teknis di sekolah. Memang di sini tidak ada, yaitu untuk jenis jabatan yang bisa diisi oleh tukang kebun, petugas kebersihan atau mungkin juga dari jasa keamanan atau mungkin juga pengemudi ya. Jadi untuk nomenklatur yang ada ini hanya ada 5 saja teman-teman. Yang mana di sini yang pertama yaitu pengadministrasian perkantoran. Ini adalah kualifikasi pendidikan minimal adalah SLTA. Tugasnya nanti di sini sebagai customer service ya, sebagai contohnya terkait tentang pelayanan, kemudian administrasi perkantoran. Ini kemudian untuk penata layanan operasional ini adalah minimal S1 atau D4 ataupun mungkin juga ini di bidang relevan ya dengan tugasnya. Tugasnya apa? Mengelola kegiatan tata kelola layanan. Kemudian pengelola layanan operasional ini minimal D3. Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Kemudian ini untuk yang ijazah SMA yaitu operator layanan operasional. Di sini bisa diisi oleh teman-teman yang ijazahnya ini SLTA sederajat. Nanti melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Kemudian pengelola umum operasional, yaitu dengan bisa didaftar oleh teman-teman yang memiliki ijazah SD sederajat atau mungkin juga SLTP sederajat. Tugasnya nanti melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum ya. Nah ini, jadi terkait tentang untuk mungkin teman-teman yang memiliki jabatan seperti ini untuk saat ini, seperti yang nanti tidak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K. Seperti halnya tenaga yang dapat dialihdayakan. Yang dapat dialihdayakan itu atau di outsourcingkan itu seperti apa? Misalkan petugas kebersihan, kemudian jasa pengamanan, kemudian transportasi ya. Jadi di sini nanti untuk petugas kebersihan, jasa pengamanan dan juga transportasi ini kedepannya akan dialihdayakan atau di outsourcingkan ya, sehingga nanti tidak masuk dalam jabatan yang bisa dilamar oleh P3K teman-teman. Dan kalau misalkan di sini nanti kita ini mungkin saat ini bekerja sebagai tenaga kebersihan, pengamanan, transportasi, tentunya kalau misalkan kita nanti ingin mendaftar diangkat menjadi P3K, tentunya di sini nanti kita harus dengan ijazah yang kita miliki, kita melamar formasi yang ada ya. Dikarenakan untuk formasi P3K kebersihan, pengamanan, transportasi enggak ada. Misalkan saja saya ijazahnya SMA, maka nanti saya bisa melamar nih, yaitu sebagai operator layanan operasional.
atau mungkin sebagai di sini yaitu operator layanan operasional. Dengan persyaratan ijazah ini tentunya nanti untuk jumlah formasi yang ada dengan jumlah pendaftar di sini nanti akan menentukan apa kita akan bisa lulus ataukah tidak, dikarenakan di sini nanti meskipun nggak ada passing grade namun nanti tetap ada yaitu perankingan teman-teman. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya pada jenis jabatan ini. Sambil kita menunggu momentum, nanti kita pantau jadwal pendaftaran ya.